warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kesebangunan, yaitu kesebangunan pada segitiga, terkhusus yaitu untuk segitiga sebangun pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran nanti, diharapkan kalian dapat menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi dengan menggunakan konsep kesebangunan. Oke, baik, kita lanjut ke materi, yaitu segitiga sebangun pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat segitiga siku-siku A, B, C, di mana segitiga ABC tersebut, siku-siku di titik B dan BD adalah garis tinggi ke sisi miring AC. Dengan memperhatikan sudut-sudutnya, maka dari segitiga tersebut terdapat tiga segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ADB, segitiga BDC, dan segitiga ABC. Ingat bahwa jika sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga sama besar, maka segitiga tersebut sebangun. Nah, berarti di sini ada tiga segitiga yang sebangun. Nah, dari segitiga tersebut, kita akan memperoleh rumus atau hubungan untuk menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Kita lihat yang pertama, yaitu perhatikan segitiga ADB dan segitiga BDC. Fokus di segitiga tersebut saja, ABD dan segitiga BDC. Maka dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, maka di situ BD pada segitiga ABD bersesuaian dengan CD pada segitiga BDC sama dengan AD pada segitiga ABD bersesuaian dengan BD pada segitiga BDC. Sehingga dengan perkalian silang diperoleh BD kali BD sama dengan AD kali CD, maka BD kuadrat sama dengan AD kali CD. Sehingga di sini kalian bisa lihat menggunakan skema panah. Jika yang ditanyakan adalah garis tinggi pada segitiga siku-siku, di sini garis tingginya adalah BD. Jika BD yang ditanya, jika ditanya garis tinggi pada segitiga siku-siku, di mana garis tingginya berhadapan dengan sisi miring, di situ adalah sisi BD, maka dengan melihat panahnya, bisa kalian lihat tanpa menggunakan perbandingan, kalian nanti sudah bisa menggunakan rumus ini. BD kuadrat sama dengan AD kali CD. Ingat, BD kuadrat sama dengan AD kali CD. Yang kalian hafalkan bukan rumus hurufnya, tetapi bagaimana skemanya dari rumus tersebut. Ya, kemudian kita lihat yang kedua. Perhatikan segitiga ADB dengan segitiga ABC yang besar ya. Oke, kita gunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. BA pada segitiga ADB bersesuaian dengan AC pada segitiga ABC. Sama dengan AD pada segitiga ADB dibanding dengan BA pada segitiga ABC. Dengan menggunakan perkalian silang, maka diperoleh BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Fokus perhatikan garis panahnya. BA kuadrat sama dengan AD dikali AC. Sehingga nanti kalian bisa langsung menggunakan formula ini dengan perhatikan skema panahnya. AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Sehingga kalian tidak perlu lagi susah-susah menggunakan perbandingan, karena kita sudah memperoleh rumus tersebut dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang ketiga, perhatikan segitiga BDC yang di atas dan segitiga ABC yang besar. Sehingga dengan perbandingan BC pada segitiga BDC berbanding dengan CA pada segitiga ABC sama dengan CD pada segitiga BDC dibanding dengan BC pada segitiga ABC. Dengan perkalian silang, maka diperoleh formula BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Inilah tiga formula yang bisa kalian gunakan jika terdapat soal
menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Jadi, dengan menggunakan konsep sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga sebangun, kita memperoleh 3 formula ini ya. BD kuadrat sama dengan AD kali CD, perhatikan gambaran pertama. Kemudian BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Kemudian BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Sekali lagi yang dihafalkan adalah bukan panjang sisi dalam bentuk hurufnya, tetapi bagaimana skema dari panah tersebut. Nah, oke, sehingga kita lihat sekarang contohnya. Contoh pertama, segitiga PQR, siku-siku di Q, dengan QS tegak lurus pada PR, panjang PR sama dengan 2 cm dan PR sama dengan 10 cm. Hitunglah panjang QS. Nah, di sini segitiga siku-sikunya namanya bukan ABC ya, sehingga kalau kalian menghafalkan dengan formula tadi dengan menggunakan ABC, nanti kalian bingung. Tetapi bagaimana kalian memahami konsep kesebangunan dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, atau kalaupun kalian sudah paham dengan perbandingan sisi yang bersesuaian pada segitiga sebangun pada segitiga siku-siku ini, bisa menggunakan formula dengan melihat tadi skema tanda panahnya. Yang ditanya adalah QS. QS ini adalah garis tinggi pada PR, garis tinggi pada sisi miring. Ini adalah formula yang pertama. Maka penyelesaiannya adalah QS kuadrat sama dengan PS kali RS. PS-nya diketahui 2 cm, RS-nya belum diketahui, tetapi kan diketahui PR-nya 10. Berarti kalau PR-nya 10, PS-nya 2, berarti kan RS-nya adalah tinggal dikurangi 10 kurang 8, yaitu 10 kurang 2, yaitu 8 cm. Sehingga QS kuadrat sama dengan PS kali RS, QS kuadrat sama dengan 2 kali 8, sama dengan 16, berarti ini dalam masih bentuk kuadrat, QS kuadrat 16, berarti QS-nya adalah akar dari 16, yaitu 4. Jadi panjang QS-nya adalah 4 cm. Kita lihat contoh yang kedua. Segitiga ABC, siku-sikunya di B, dengan BD adalah garis tinggi yang tegak lurus dengan AC. Panjang AD-nya 5 cm, DC-nya 5 cm, hitunglah panjang AB. Oke, ini adalah menggunakan formula yang kedua, panjang AB. Kita lihat di sini, AB. AB kuadrat sama dengan AD kali AC. AD-nya diketahui 15, kemudian AC-nya belum diketahui, tetapi diketahui DC-nya 5, berarti AC-nya adalah 15 ditambah 5, yaitu 20, sehingga AB kuadrat sama dengan 15 dikali 20 sama dengan 300, berarti AB-nya adalah akar 300, akar kuadrat dari 300 tidak ada bilangan bulatnya, tetapi bisa kita sederhanakan menjadi akar 100 kali 3, berarti sama dengan akar 100 adalah 10, berarti 10 akar 3. Mengharap kalian mengingat bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar yang sudah kalian pelajari di semester 1. Jadi panjang AB sama dengan akar dari 300 cm atau 10 akar 3 cm. Oke. Kita lihat contoh yang ketiga. Di sini ada segitiga PQR, siku-siku di P dengan PS garis tinggi di QR. Panjang PR-nya 8 cm dan RQ-nya 16. Yang ditanyakan adalah panjang RS. Ingat di sini, ini menggunakan formula yang ketiga. Yang ditanya adalah RS. Tidak ada formula RS sama dengan ya, tetapi yang ada adalah PR kuadrat sama dengan RS kali RQ. Kenapa kita ambil PR bukan PQ? Karena yang diketahui adalah PR. Maka kita gunakanlah formula yang diketahui PR adalah formula yang ketiga, yaitu PR kuadrat sama dengan RS dikali RQ. Ya, boleh kita menggunakan PQ kali sama dengan QS. Kita bisa menggunakan PQ kuadrat sama dengan QS kali QR jika PQ-nya diketahui. Sementara di sini yang diketahui adalah PR, maka kita gunakan formula yang PR kuadrat sama dengan RS kali RQ. Maka kita masukkan yang diketahui, PR-nya adalah 8, RS yang ditanya, RQ-nya adalah 16, maka di sini 8 kuadrat sama dengan RS kali 16, 64 sama dengan 16 RS, berarti RS-nya adalah 64 dibagi 16 sama dengan 4. Jadi panjang RS sama dengan 4 cm. Bagaimana anak-anak? Mengharap kalian paham 3 formula yang bisa kalian gunakan untuk segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Sekali lagi, formula tersebut
tersebut diperoleh dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga sebangun yang ada pada segitiga siku-siku tersebut. Jadi, jika kalian lupa formula atau skemanya, tetap perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan atau untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga yang sebangun. Bagaimana Nana? Mem harap kalian mengerti. Selamat belajar.